Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Psychogenesis. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan film ini disutradarai oleh Yong Sang-woo dan juga dibintangi oleh aktor terkenal seperti Ryu Sung-ryung, Sim Eun-kyung, Park Jong-min, Jung Yoo-mi, dan beberapa aktor terkenal lainnya. Pada dasarnya, film ini akan mengisahkan tentang seorang pria parubaya yang tiba-tiba memiliki kekuatan super setelah dia meminum secangkir air dari sumber mata air di pegunungan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini mengandung spoiler, yang mana alangkah baiknya untuk menonton filmnya terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kedai ayam goreng yang memiliki banyak sekali pelanggan. Pemilik dari kedai ini bernama Rumi. Rumi membangun kedai ini bersama dengan ibunya, sedangkan ayahnya, dia meninggalkan Rumi saat Rumi masih berusia 10 tahun. Hal ini karena perceraian orang tua dari Rumi. Informasi kedai ayam goreng milik Rumi sudah tersebar luas di berbagai media sosial. Pada suatu malam, saat Rumi tengah beristirahat, tiba-tiba muncul sekumpulan orang yang berasal dari pekerja konstruksi ingin menghancurkan kedai ayam goreng milik Rumi. Memang, pada beberapa hari sebelumnya, seorang direktur perusahaan dari Cina ingin mengambil alih seluruh bangunan dari pedagang yang juga berada di sekitar tempat tersebut. Ibu dari Rumi yang baru pulang dari belanja langsung berusaha menyelamatkan anaknya yang ditangkap oleh para pekerja konstruksi. Tak disangka, salah seorang dari pekerja konstruksi menarik ibu Rumi yang membuat kepalanya pun terbentur ke jalanan. Dengan sangat panik, Rumi langsung membawa ibunya untuk menuju ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian, ibu Rumi pun harus mengembuskan nafas terakhirnya. Dan tepat pada saat itu, sebuah meteor luar angkasa berhasil mendarat di salah satu pegunungan. Kebetulan, ayah dari Rumi yang bernama Suhun sedang meminum air tersebut yang ternyata baru tercemar oleh kandungan dari meteor sebelumnya. Rumi dan ayahnya sudah tak bertemu kurang lebih 10 tahun. Suhun bekerja sebagai satpam di sebuah bank dengan gaji yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehariannya. Suhun bekerja paruh waktu dengan bergantian shift bersama dengan temannya. Saat akan pulang ke rumahnya, Suhun menyempatkan dirinya untuk meminum sebotol soju di sebuah minimarket. Dia mengalami sakit perut setelah meminum sumber air di pegunungan sebelumnya. Tanpa Suhun sadari, dia tiba-tiba memiliki kekuatan super yang dapat mengendalikan beberapa benda di dekatnya. Suhun belum menyadari tentang kekuatannya tersebut. Saat dia akan mengambil korek api, tiba-tiba korek tersebut langsung mengarah ke tangannya. Suhun pun merasa jika kejadian tersebut
hanyalah halusinasinya saja. Tak lama kemudian, Suhun mendapatkan telepon dari Rumi jika ibunya telah meninggal dunia. Setelah bertemu dengan Rumi, Suhun bertanya mengenai kematian dari ibunya. Belum sempat menjelaskan, datanglah pekerja konstruksi sebelumnya yang ingin menghadiri pemakaman dari ibu Rumi berada. Rumi tak mengizinkan para pekerja konstruksi tersebut untuk menghadiri pemakaman ibunya, sebab merekalah penyebab ibu Rumi meninggal dunia. Suhun kemudian ditemui oleh teman dari Rumi yang bernama pengacara Kim. Pengacara Kim akan menjadi pelindung dari Rumi untuk menuntut keadilan. Pengacara Kim kemudian mengajak Suhun untuk berkeliling ke tempat kedai ayam goreng milik Rumi. Setibanya di sana, pengacara Kim menjelaskan jika seluruh tempat ini akan dijadikan gedung perbelanjaan modern bagi seluruh turis dari Tiongkok oleh perusahaan Taisan. Para pedagang di tempat tersebut diberikan ganti rugi dengan harga yang tidak wajar. Sebab itulah banyak pedagang yang menolak tempat tersebut untuk dijadikan gedung perbelanjaan modern. Saat akan pulang, Suhun merasa terkejut setelah dirinya bisa mengendalikan benda di dekatnya. Kini, dia pun mulai sedikit percaya dengan kekuatannya. Dan setibanya di rumahnya, Suhun langsung mencoba kekuatannya tersebut dengan mengendalikan benda-benda yang berada di dekatnya. Suhun kemudian mendatangi teman kerjanya dan bertanya mengenai pekerjaan sulap. Suhun memiliki ide untuk menjadikan kekuatannya tersebut sebagai pekerjaan sulap. Teman dari Suhun mengatakan jika pekerjaan sulap hanya berada di klub malam, dan pekerjaan sulap juga memiliki bayaran yang lebih besar daripada pekerjaan satpam. Hal ini pun membuat Suhun merasa tertarik untuk bekerja di klub malam tersebut. Pada keesokan harinya, Suhun mendatangi anaknya dan berharap Rumi mau tinggal bersamanya. Pengacara Kim yang juga berada di tempat tersebut mengajak seluruh pedagang di tempat itu untuk menyerahkan kasus ini ke pengadilan. Beberapa pedagang pun mengusulkan agar melawan para pekerja konstruksi tersebut dengan menggunakan kekerasan, dan beberapa pedagang lainnya lebih memilih nasihat dari pengacara Kim untuk menyerahkan kasus ini ke pengadilan. Malam harinya, Suhun mendatangi klub malam untuk melamar pekerjaan sebagai pesulap. Suhun kemudian menunjukkan kekuatan supernya yang dia anggap sebagai trik sulap. Pemilik klub malam tersebut langsung menerima Suhun untuk bekerja di tempatnya. Sementara itu, Rumi dengan pengacara Kim bertemu dengan seorang pria yang akan mengurus tentang kasus kematian dari ibu Rumi. Orang itu menjelaskan jika saat ini mereka tak memiliki bukti yang cukup kuat, yaitu untuk melaporkan para pekerja konstruksi yang membuat ibu Rumi meninggal. Saat pulang ke rumahnya, Suhun mengajak Rumi untuk berbicara empat mata. Suhun ingin mengajak Rumi agar dia mau tinggal bersamanya, sebab Suhun saat ini memiliki pekerjaan dengan gaji yang cukup besar. Suhun akan menafkahi Rumi dan memberikan Rumi kesempatan untuk berkuliah. Rumi yang masih teringat masa kecilnya tak bisa memaafkan ayahnya tersebut. Rumi menganggap jika Suhun merupakan seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Suhun kemudian menunjukkan kekuatan supernya dengan mengendalikan benda-benda di dekatnya. Suhun mengatakan jika dirinya
telah diterima bekerja di klub malam dengan gaji yang cukup besar. Namun, Rumi tak memperdulikan hal tersebut. Rumi menolak ajakan dari Suhun untuk ikut tinggal bersamanya. Setelah beberapa saat kemudian, datanglah sekumpulan pekerja konstruksi sebelumnya yang akan mengusir para pedagang di tempat tersebut. Rumi dengan beberapa pedagang lainnya berusaha melawan para pekerja konstruksi yang akan mengambil hak milik mereka. Suhun yang melihat hal tersebut langsung membantu anaknya dengan melawan seluruh pekerja konstruksi. Para pekerja konstruksi itu pun langsung merasa kebingungan dengan kekuatan dari Suhun yang bisa menyerang mereka tanpa menyentuhnya. Hingga tibalah beberapa polisi yang kemudian mengamankan mereka semua. Saat di kantor polisi, pemimpin pekerja konstruksi yang bernama Tuan Min membalikkan fakta jika para pekerja konstruksi diserang oleh para pedagang yang melawannya. Tuan Min kemudian memberikan bukti rekaman tentang Suhun yang menyerang anak buahnya. Polisi itu pun tak bisa mempercayai bukti rekaman tersebut, sebab Suhun menyerang para pekerja konstruksi tanpa menyentuhnya sedikit pun. Jelas hal ini mustahil dilakukan. Dan kemudian polisi itu pun menyuruh mereka semua untuk segera berdamai dan pergi dari sana. Saat malam harinya, pekerja konstruksi yang akan membalaskan dendam tadi siang malah melihat beberapa benda yang berterbangan di atas udara. Ternyata itu semua adalah ulah dari Suhun. Suhun memindahkan benda-benda di sekitarnya untuk membuat barikade pertahanan, yaitu agar para pekerja konstruksi tak bisa masuk ke tempat tersebut. Sementara itu, beberapa pekerja konstruksi sebelumnya malah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Mereka tak ingin lagi menghadapi Suhun yang memiliki kekuatan super. Kini, Suhun bersama dengan Rumi mulai saling dekat satu sama lain. Rumi perlahan juga mulai memaafkan ayahnya sebab telah membantunya sebelumnya. Di lain sisi, ketua pekerja konstruksi sebelumnya atau Tuan Min diundang oleh pemilik perusahaan Taishan yang bernama Direktur Hong. Direktur Hong kemudian menyuruh beberapa anak buahnya untuk menghajar Tuan Min yang tak bisa melaksanakan tugasnya. Tuan Min menjelaskan kepada Direktur Hong jika mereka terhambat oleh seorang pria yang memiliki kekuatan super. Direktur Hong pun kemudian memiliki ide untuk menjebak Suhun agar dia tak bisa ikut campur dalam pekerjaannya. Direktur Hong kemudian membayar media televisi seakan Suhun memiliki kekuatan super yang berasal dari penyeludupan senjata milik dari Korea Utara. Hal ini pun membuat Suhun harus dipandang negatif oleh seluruh masyarakat di Korea Selatan. Pada pagi harinya, kedua polisi mendatangi tempat dari Suhun berada, yaitu untuk membawa Suhun ke kantor polisi. Suhun dijebak oleh Direktur Hong dengan alasan jika Suhun telah menggunakan kekuatannya untuk mencuri. Rumi kemudian menelpon pengacara Kim untuk mengabarkan hal tersebut. Pengacara Kim pun menyadari jika kejadian ini seperti terasa janggal. Benar saja, Direktur Hong telah membuat rencana licik dengan meminta bantuan dari polisi untuk melawan para pedagang yang tak ingin dipindahkan. Saat di kantor polisi, Suhun bertemu dengan Direktur Hong
yang ingin berbicara kepadanya. Direktur Hong kemudian menyuruh Su-hun agar mau menjadi bawahannya. Su-hun tak perlu repot-repot membela para pedagang, sebab seluruh kehidupannya kini akan dibiayai oleh Direktur Hong. Sementara itu, Rumi yang bersama dengan para pedagang berusaha melawan para polisi yang akan merebut tempat mereka berjualan. Kekacauan pun terjadi di antara kedua belah pihak. Sedangkan Su-hun, dia diberikan penawaran oleh Direktur Hong untuk menentukan keputusannya. Direktur Hong juga meninggalkan kartu namanya, berharap Su-hun menerima tawaran dari Direktur Hong. Kembali ke Rumi, di sini dia dengan beberapa pedagang lainnya masih mencoba melawan para polisi yang akan menangkap mereka. Su-hun yang melihat berita tersebut dari penjara langsung merasa emosi dan mengeluarkan kekuatannya. Su-hun kemudian mendatangi Direktur Hong untuk memberikan jawaban atas penawaran tersebut. Su-hun kemudian menghancurkan mobil dari Direktur Hong, yang berarti jawabannya adalah tidak. Dengan terburu-buru, Su-hun menggunakan kekuatan supernya untuk menyelamatkan anaknya yang sedang melawan para polisi untuk memperjuangkan keadilan. Salah seorang pedagang yang tertangkap oleh polisi akan terjatuh dari lantai apartemen setelah dia terdorong oleh beberapa polisi. Beruntungnya, Su-hun tiba tepat waktu dan berhasil menyelamatkan orang tersebut. Tak berhenti di situ, Su-hun harus menghadapi beberapa polisi yang kini mencoba menghalanginya. Su-hun pun berhasil mengalahkan polisi tersebut dengan cukup mudah. Su-hun kemudian mendatangi atap apartemen untuk menyelamatkan anaknya. Rumi berhasil tertangkap oleh beberapa polisi yang berada di atap apartemen. Saat Su-hun akan menyelamatkan anaknya, Rumi tiba-tiba terjatuh dari tempat tersebut. Beruntungnya, Su-hun berhasil menyelamatkan Rumi yang akan terjatuh ke bawah tanah. Su-hun kemudian berpamitan kepada anaknya sebab dia akan menyerahkan dirinya. Su-hun kemudian mendatangi Tuan Min yang juga merupakan dalang di balik kekacauan ini. Su-hun langsung memukul Tuan Min hingga dia tak sadarkan diri. Kemudian Su-hun pun menyerahkan dirinya agar dia dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian 4 tahun pun berlalu. Su-hun kembali menghirup udara segar setelah dirinya dibebaskan dari penjara. Pengacara Kim yang kebetulan lewat di tempat tersebut langsung mengajak Su-hun untuk masuk ke dalam mobilnya. Pengacara Kim mengatakan jika dirinya bersama Rumi kini telah menikah dan menjadi suami istri. Pengacara Kim juga menunjukkan kedai milik Rumi dahulu yang kini menjadi tanah kosong. Pengacara Kim menjelaskan jika perusahaan Taishan sebelumnya telah membatalkan proyek mereka. Hal ini dikarenakan banyaknya korupsi yang terjadi di perusahaan tersebut. Pengacara Kim kemudian mengajak Su-hun untuk mendatangi tempat baru dari Rumi berada. Setibanya di sana, semua orang menyambut Su-hun dengan sangat bahagia. Su-hun yang masih memiliki kekuatan super sebelumnya, kemudian menggunakan kekuatan supernya tersebut
untuk membantu Rumi yang kembali berjualan ayam goreng. Rumi menamai kedai jualannya itu dengan nama Ayam Goreng Super. Hal ini sebagai ucapan terima kasih Rumi kepada ayahnya. Dan kemudian film pun berakhir.